Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat tutor? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang sahabat tutor semuanya. Selamat bergabung kembali bersama saya, tutor dari mata kuliah pengantar akuntansi. Alhamdulillah sahabat tutor semuanya, kita sudah masuk ke dalam sesi penghujung dalam mata kuliah pengantar akuntansi, di mana kita sudah masuk di dalam sesi ketujuh. Di sini kita akan lebih mendalam membahas tentang akuntansi. Namun di sini kita belajar berbagai aspek dan ruang lingkup dari akuntansi secara menyeluruh. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana menghitung harga pokok penjualan. Kita sudah bahas bagaimana kita menjurnal, membuat satu jurnal umum, jurnal khusus, membuat laporan keuangan, dan kita juga sudah memahami konsep dari akuntansi itu sendiri. Oke sahabat tutor semuanya, kali ini kita akan membahas lebih mendalam lagi mengenai akuntansi, di mana kita akan mempelajari departemen-departemen di dalam suatu perusahaan. Di sini kita akan mempelajari departemen produksi dan bagaimana dari dalam menyanggupi, dalam menutupi atau menyediakan seluruh pesanan-pesanan konsumen. Jadi sini juga ada sedikit dari konsep pesanan atau dari departemen marketing. Oke sahabat tutor, untuk itu kita juga harus memahami bagaimana di dalam suatu perusahaan itu melakukan efisiensi biaya dan efektivitas biaya dalam berbagai metode. Oke, metode apa yang harus kita lakukan untuk membuat efisiensi biaya terhadap produksi suatu perusahaan? Maka sahabat tutor harus simak video saya sampai akhir. Oke sahabat tutor, kita mulai pelajaran ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tutor semuanya, kita sekarang sudah masuk di dalam mata kuliah
pengantar akuntansi sesi ke-7. Tema topik yang akan kita bicarakan adalah sistem akuntansi biaya proses, atau biasa kita sebut dalam istilah akuntansi itu activity based costing. Activity based costing ini adalah aktivitas perusahaan itu berdasarkan biayanya. Jadi setiap aktivitas perusahaan pasti akan menimbulkan yang namanya biaya. Bagaimana kita menghemat atau mengefisiensi biaya dengan mengefektivitaskan aktivitasnya. Jadi mengefektivitas itu berarti kita menghemat melalui kegiatan dari akuntansi dalam proses produksi. Jadi kita bisa menghemat dari proses produksi, kita persingkat, bagaimana produksi itu bisa dilakukan secara maksimal tetapi dengan biaya yang bisa terkendali. Dalam arti bukan biaya kecil sahabat tutor, tapi biaya yang bisa dikendalikan agar harga jual suatu barang itu bisa kita tekan lebih relevan lagi dan lebih murah lagi. Oke, sahabat tutor, bagaimana perhitungan activity based costing ini? Maka kita akan pelajari perhitungan harga pokok proses. Harga pokok proses pertama yaitu metode HP proses kurangi tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awalnya. Metode HP proses pada perusahaan yang produknya diolah melalui satu departemen. Jadi metode yang kedua, metode HP proses pada perusahaan yang produknya diolah lebih besar dari satu dari departemen produksi. Kemudian pengaruh terjadinya produk hilang dalam proses terhadap perhitungan HP atau produksi persatuan dengan anggapan produk hilang awal proses dan produk hilang akhir proses. Maksudnya ini adalah persediaan barang yang dalam proses menjadi barang jadi. Jadi ada barang-barang yang akan gagal dan ada juga barang-barang yang berhasil menjadi barang jadi. Jadi dalam proses produksi itu tidak semua barang akan diolah secara maksimal sehingga menghasilkan satu barang jadi untuk siap dijual. Ada juga barang-barang yang gagal. Nah, jadi metode HP harga proses ini adalah proses itu memperhitungkan persediaan, baik itu proses dalam proses awal seperti FIFO, LIFO, average. Ini adalah metode-metode di dalam menghitung persediaan. Kemudian karakteristik dari metode harga pokok proses itu, satu, tujuan produksi adalah untuk mengisi persediaan di gudang, di mana proses produksi dilakukan terus-menerus. Kemudian produk yang dihasilkan bersifat homogen dan bentuknya standar. Kemudian harga pokok produksi dihitung pada akhir periode, misalkan setiap akhir bulan. Bahan baku dan biaya tenaga kerja, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang diperhitungkan sebagai harga pokok produk adalah biaya sesungguhnya yang dikeluarkan. BOP itu biaya overhead yang diperhitungkan sebagai harga pokok produk adalah BOP sesungguhnya dikeluarkan atau BOP yang dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Kemudian media yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi adalah laporan harga pokok produksi. Jadi maksudnya adalah di dalam menghitung harga pokok produksi, kita tidak bisa menghitung biaya tetap. Jadi di sini adalah biaya variabel, di mana biaya ini tergantung dari produksi dilakukan. Bahan baku yang digunakan, tenaga kerja langsung untuk melakukan produksi itu, dan overhead atau biaya umum yang secara langsung mempengaruhi produksi. Nah, itu yang diperhitungkan di dalam menghitung harga pokok proses atau activity based costing ini. Jadi kalau biaya misalnya di perusahaan itu ada ya seperti biaya umum yang tidak secara langsung berpengaruh terhadap barang atau berpengaruh terhadap bahan pokok, itu tidak dihitung. Karena barang yang diproses menjadi barang siap jadi untuk dijual itu adalah biaya, harganya itu ditentukan oleh bahan bakunya, biaya tenaga kerjanya, dan biaya overhead atau biaya umumnya secara langsung. Jadi kalau yang misalnya security, penjaga gudang itu adalah biaya overhead perusahaan. Jadi itu adalah biaya tetap. Jadi sifatnya mau produksi ataupun tidak produksi suatu perusahaan, biaya umumnya itu akan dikeluarkan. Namun kalau yang di sini adalah itu hanya
biaya-biaya yang mempengaruhi harga, sehingga harga yang kita tonjolkan sebagai bahan pokok itu ada perhitungan dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead langsung. Jadi metodenya seperti apa? Metode harga pokok ini kita bisa melihat dari dua konsep proses dan konsep pesanan, di mana di dalam proses produksi dan pesanan itu saling berhubungan dan saling berpengaruh. Jadi perbedaannya seperti apa? Apakah kita berproduksi sesuai pesanan atau kita tidak sesuai pesanan tapi terus berproduksi? Ini ada perbedaannya dalam pengumpulan biayanya. Di dalam harga pokok pesanan itu mereka berdasarkan pesanan. Jadi produksi berdasarkan pesanan. Kalau harga proses HP, harga pokok proses, mereka departemen produksi itu selalu melakukan produksi berdasarkan periode akuntansi. Jadi setiap bulan mereka terus melakukan produksi, tidak berdasarkan pesanan. Lalu perhitungan harga pokok produksi persatuan, kalau di HP pesanan itu total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan dibagi jumlah pesanan yang bersangkutan dan dilakukan saat pesanan selesai diproduksi. Sementara di harga pokok proses itu dihitung total biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu dibagi jumlah produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan dan dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Jadi kalau pesanan itu waktunya tidak terbatas, sahabat tutor. Bisa dilakukan per minggu, bisa dilakukan per 2 hari ataupun per 3 bulan. Tapi kalau proses harga pokok proses itu dilakukan sesuai dengan periode akuntansi, bisa harus per bulan, bisa per tahun. Itu tergantung dari officernya atau pimpinan manajemen di dalam mau menghitung harga pokok prosesnya. Kemudian perbedaan dari penggolongan biaya produksi. Jadi dalam harga pokok pesanan itu dipisahkan menjadi BPL biaya produksi langsung, BPTL biaya tidak langsung. BPL dibebankan pada produk berdasarkan biaya sesungguhnya, sedangkan BPTL atau produksi tidak langsung itu ditentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Jadi yang langsung berhubungan dengan biaya itu biasa biaya produksi langsung ya, sahabat tutor, yang masuk ke dalam harga pokok barang. Betul. Sedangkan di dalam proses seiringan dengan diperlukannya perbedaan BPL dan BTL, terutama jika hanya memproduksi satu macam produk, biasanya BVFO dibebankan pada produk yang berdasarkan pada biaya yang sesungguhnya terjadi. Jadi jika memang BPTL itu tidak langsung itu berpengaruh terhadap produk, maka biaya tersebut akan dihitung. Kemudian unsur biaya yang dikelompokkan dalam BPFO. Jadi BPO terdiri dari bahan baku, penolong atau penunjang dari bahan baku, BPTKL itu biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya produksi lain selain bahan baku, dan BTKL biaya tenaga kerja tidak langsung dalam bahan baku dibebankan pada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Sedangkan biaya overhead terdiri dari kalau dalam harga pokok proses itu biaya produksi, dari biaya produksi bahan baku, bahan baku penolong, biaya tenaga kerja baik langsung dan tidak langsung, dan BPOH dibebankan pada produk berdasarkan biaya yang terjadi sesungguhnya. Jadi ini dibebankan ke dalam produknya ya, biaya-biaya tersebut. Jadi perbedaan karakteristik pesanan dan proses itu adalah proses pengolahan produk itu kontinu di dalam produk bermasalah, sedangkan proses pada perusahaan yang berproduksi atas pesanan melalui pesanan itu putus-putus karena dia sesuai pesanan. Kalau ini kan jelas kayak kontinu, setiap bulan ada pesanan pun tidak pesanan dia tetap berproduksi. Jadi di dalam menghasilkan produknya juga dihasilkan juga produk dari proses dari produk massa ini, dia produknya standar. Kalau ini tergantung spesifikasi pesanan, karena pesanan tentunya ada perbedaan, tidak ada standar sesuai dengan kebutuhan konsumen dan keinginan konsumen. Terus di dalam produksi itu ditujukan untuk biasanya kalau misalnya kontinu itu kita bergudang, karena kan belum tentu semua terjual dalam waktu saat produksi itu, ada fase-fasenya. Sedangkan
pesanan, kalau setiap pesanan itu pasti akan terjual karena sudah dipesan. Pasti barang yang kita produksi sesuai pesanan itu akan laku terjual. Kemudian contoh perusahaan untuk yang terus berkontinu, dia tidak melakukan pesanan, itu perusahaan kertas ya, mereka butuh gudang, pupuk, bumbu masak. Sementara untuk perusahaan-perusahaan yang biasa pakai pesanan itu percetakan, jasa ya, lebih baik ke jasa, kualitas jasa punya, karena tidak butuh yang namanya jasa ya, tidak ada butuh gudang atau tempat simpan produk ya kan gitu. Kemudian manfaat dari informasi harga pokok produksi, yaitu satu, menentukan harga jual, itu sudah jelas ya. Kalau kita sudah tahu harga pokok produksi, kita sudah tahu berapa sih biaya untuk menghasilkan satu produk, maka kita bisa menentukan harga jual, apa laba yang kita inginkan. Itu manfaat dari harga pokok produksi. Yang kedua, memantau realisasi biaya, betul-betul biaya real yang keluar, kita tahu berapa betul yang khusus untuk membuat barang ini, di luar dari biaya-biaya penunjang. Nah, jadi kita harus tahu biaya penunjang itu maksudnya biaya yang tidak langsung mempengaruhi produk. Nah, jadi kita bisa memantau realnya. Kemudian kita bisa menghitung laba atau rugi secara periodik, sehingga kita bisa tahu harga pokok produksinya. Kemudian kita untuk menghitung HP persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Di sini kita bisa tentukan nanti di dalam di dalam neraca berapa persediaan kita, barang-barang yang menjadi barang persediaan barang kita di angka berapa. Jadi kita bisa tahu dengan adanya informasi harga pokok produksi, kita bisa menentukan harga atau jumlah uang di dalam neraca, berapa semua total biaya dalam akun persediaan barang. Oke. Kemudian untuk menentukan harga pokok jual, pertama kita harus taksir dulu biaya produksi untuk jangka waktu tertentu, lalu kita taksir juga biaya non produksinya berapa, lalu kita tambah, terus taksiran total yang sudah biaya tersebut kita lihat dengan jumlah yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Terus taksiran harga pokok produksi persatuannya kita tambah dengan laba per unitnya, sehingga taksiran harga jual per unitnya dibebankan kepada pembeli. Oke, jadi ini kita bisa tahu, kita taksir dulu harganya, berapa total biaya kita di dalam menghasilkan produk itu, lalu kita bagi dengan jumlah produk itu sehingga dapatlah harga satuannya. Setelah dapat harga satuannya, berapa taksiran atau laba yang kita inginkan untuk meng-up menjadi harga jual. Jadi sehingga taksiran-taksiran tersebut, taksiran apa saja yang harus kita lihat dalam proses itu, pertama taksiran bahan baku, ya, taksiran tenaga kerja langsung, dan overhead langsung. Ini yang dikata ini overhead secara langsung yang mempengaruhi produk, sehingga dapatlah kita total biaya produksinya. Memantau realisasi biaya, itu manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi ketika rencana untuk jangka waktu tertentu tersebut telah diputuskan. Jadi manajemen perlu informasi-informasi biaya produksi itu untuk mengetahui berapa rencana produksi kita ketika rencana itu putus nanti, misalnya, atau kita nggak ternyata realisasinya produk itu tidak sesuai rencana, ya kita bisa melihat ada nggak planning dalam menghasilkan satu produk, kayak gitu. Kemudian memantau realisasi biaya itu bisa juga dengan akuntansi biaya. Nah, ini dalam activity based costing ini adalah salah satu mata kuliah atau bagian dari topik dari cost accounting, ya, sebetulnya akuntansi biaya, di mana di pelajaran cost accounting kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang ABC ini atau activity based costing ini. Jadi segala aktivitas itu akan menimbulkan biaya. Nah, bagaimana kita menghemat biayanya, yaitu dengan mengefektivitaskan kegiatan atau aktivitas di dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi apakah total biaya produksi sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Nah, jadi ketika kita melakukan activity based costing ini, kita perlu yang namanya planning di dalam menentukan biaya produksi. Nah, baru kita sinkronkan, kita rekonsiliasikan dengan realnya, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, atau ada perbedaan, baik itu ada peningkatan dari harga pokok seperti harga bahan baku yang berubah, atau ada harga tenaga kerja yang berbeda. Jadi kita bisa lihat
Terus kemudian metode yang dilakukan dalam harga pokok proses ini. Nah, jadi metode-metode itu juga menentukan harga jual ya sahabat tutor. Kenapa? Ya aktivitas tadi. Nah, jadi metode semakin efektifkah suatu metode dalam menghasilkan produksi itu, maka semakin efisienlah biaya yang akan dikeluarkan. Rumusnya, biaya produksi sesungguhnya yaitu BB langsung ditambah TK langsung ditambah F langsungnya, maka dapat. Jadi sama kayak tadi, semua berhubungan. Terus untuk menghitungi harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban manajemen, salah satunya adalah neraca. Dalam neraca harus ada nama informasi harga pokok persediaan. Jadi dalam harga pokok produk yang ada pada tanggal neraca masih dalam proses, sehingga perlu catat biaya produksi tiap periodenya. Jadi di sini kan di dalam aktiva lancar itu ada namanya persediaan barang. Nah, persediaan barang itu, akun dan persediaan barang itu perlu kita masukkan angkanya. Angka dalam persediaan barang itu adalah angka dari harga pokok produksi, ya, bukan dari harga barang dijual. Nah, jadi harga pokok produksi bukan barang yang dijual. Tidak ada taksiran laba di situ. Betul-betul harga pokok produksi yang berhubungan langsung dengan produk itu, yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, maupun overhead secara langsung. Catatan biaya produksi tiap periode berguna bagi manajemen untuk menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual dan produk yang masih dalam pengerjaan atau dalam proses pada tanggal neraca. Jadi kalau barang-barang yang belum laku belum terjual kan tentu harus kita jumlahkan angka uangnya, karena kita di dalam laporan keuangan itu tidak bicara barang 1 unit, barang 5 unit, yang tersisa 3, tidak. Tapi kita bagaimana barang itu kita tafsirkan menjadi biaya uang dalam satuan rupiah, maka perlu kita hitung namanya bahan bakunya, komposisi dari bahan biaya tenaga kerja langsungnya, kemudian biaya overheadnya. Jadi total itu semua jadilah dia jumlah dalam persediaan barang dagang. Oke. Metode harga pokok proses tanpa menghitung kan persediaan produk dalam proses awal. Jadi persediaan yang produk diolah melalui satu departemen, perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan asumsi produk hilang pada awal proses, produk hilang pada akhir proses. Jadi bisa saja terjadi dalam proses produksi itu macam-macam kejadian, bisa gagal ataupun cacat produk, ya. Jadi ini juga harus diasumsikan dan diperhitungkan. Metode harga pokok proses itu melalui satu departemen. Contohnya berikutnya adalah jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Februari oleh PT Tiara Permata yang mengolah produknya secara massa melalui satu departemen produksi. Kita hitung saja datanya seperti ini. Bahan bakunya itu 5 juta, bahan baku penolongnya 7.500.000, tenaga kerja langsung 11.550.000, overheadnya 16.145.000. Total biaya produksinya itu 39.875.000. Jumlah produk yang dihasilkan dengan uang 39.875.000 adalah 2.000 kg. 2.000 kg. Produk dalam proses pada akhir bulan dengan 3 penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan baku 100%, biaya penolong 100%, biaya tenaga kerja langsung 50%, biaya overhead 30%. Jadi yang untuk 5 juta ini 100%, tapi produk yang jadi hanya 500 kg. 500 kg. Pertanyaan data untuk menghitung harga pokok produksi persatuan yang masuk adalah totalnya semua 2.500 kg, di mana produk jadinya itu 2.000 kg, produk proses akhirnya itu adalah 500 kg. Target kita adalah, jadi total dalam proses itu adalah 2.500 kg. Bagaimana menghitung harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dalam harga pokok produksi dalam proses yang pada akhir periode belum selesai. Jadi kan ada sekitar 2.500 kg produk yang mau kita masukkan dalam gudang dan akan masuk ke dalam neraca. Bagaimana kita menghitungkan dalam jumlah rupiah? Total biaya kita untuk menghasilkan 2.500
unit itu adalah 39.875.000. Biaya produksi persatuannya yang jadi itu adalah 2.000, terus 7.500 kita bagi 2.500 3.000. Ini harga satuannya ya, sahabat tutor, dari bahan baku, tenaga kerja dari bahan penolong itu 3.000, dari tenaga kerja langsung dan overheadnya itu 5.000 dan 7.500. Sehingga total biaya produksi harga satuannya itu secara produk per satuan 17.500. Unit equivalency atau produk impasnya atau pokoknya kita, produk jadi plus produk dalam proses dikali persentase penyesuaian. Oke. Di sini kita bisa lihat harga pokok produk jadi kita adalah 2.000. Ya, karena kan yang 500 tadi kan belum jadi belum masuk gudang. Yang udah jadi siap untuk jual itu cuma 2.000. Jadi kita hitung dulu. 2.000 kita kali 7.500, maka uang yang akan kita dapatkan nantinya, misalnya harga pokoknya, biaya pokoknya yang 2.000 itu adalah 35 juta, maka harga pokok persediaan dalam proses, kalau kita hitung lagi, yang dalam proses itu bahan bakunya itu 100% kali 500, terus 100% kali 500, ini yang 500 ini dari ini sahabat tutor, dari harga satuan tadi sahabat tutor. Kali 500, bukan dari ini harga yang dalam proses itu 500 ya. Yang ini 2.000 dari satuan tadi, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 ya. Sahabat tutor bisa lihat sendiri. Jadi 100% kita kali 500, ini 500 ini adalah unit yang dalam proses. Terus kali 2.000 maka 1 juta. Dan penolongnya 3.000, harga satuannya 1,5. Yang biaya tenaga kerja itu 50% sahabat tutor, kali 5.000 jadi 150, overheadnya 30%, kali 7.500, total 1.125.000, maka totalnya adalah 4.805.000. Jadi jumlah produksi kita dalam 1 bulan itu, baik yang sudah jadi maupun dalam proses, itu totalan jadi 39.875.000. Oke. Maka PT Tiara Permata ini membuat laporan biaya produksinya seperti ini, data produksinya dimasukkan dalam proses biaya produknya itu sebanyak 2.500 dari yang sudah jadi ke gudang 2.000 dan masih dalam proses sekitar 500, maka jumlahnya 2.500. Kita hitung bahan bakunya itu 5 juta secara uangnya saudara, semuanya total 39.875.000. Kita bagi per unitnya, per kilonya menjadi 17.500. Maka harga pokok yang terdapat ke gudang itu kalau yang bahan bakunya aja 17.500 kali 35 juta. Harga pokok persediaan kita atur itu sehingga menjadi 39.875.000. Yang ini masih dalam proses. Jadi yang udah masuk ke gudang itu 35 juta. Jurnalnya seperti ini. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku, yaitu biaya bahan baku, barang dalam proses bahan baku pada persediaan barang. Kemudian jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong, itu sama barang dalam proses, dalam hal ini ada biaya penolong pada persediaan, persediaannya makin berkurang. Ya, untuk mencatat biaya tenaga kerja, sama itu barang dalam proses, itu BTK, nggak langsung ke dalam upah atau gaji. Ini lebih langsung dibiarkan untuk jangan mencatatkan biaya overhead juga seperti itu. Barang dalam proses BPO dengan berbagai rekening yang dikreditkan. Maksudnya ini bisa saja jadi biaya overhead. Kalau kita bekerja, kalau saya dulu bekerja itu biasanya biaya overhead. Jadi ada namanya, ada biaya overhead langsung, ada biaya overhead tidak langsung. Biaya overhead langsung itu biasanya yang mempengaruhi produksi. Kalau kita di proyek itu masuk biaya overhead, biaya umum yang ada itu masuk overhead. Sedangkan di kantor pusat atau kantor cabang itu biaya-biaya overhead atau biaya umum yang tidak mempengaruhi langsung secara langsung ke di proyek. Oke, biasa kita masukkan biaya overhead juga atau biaya umum. Oke. Jurnal untuk mencatat harga pokok produksi jadi itu gudang itu seperti gini, sobat tutor. Persediaan barang jadi
itu 35 juta, barang dalam proses 4 juta, makanya akan kita kurangi karena ini jual sementara, sehingga persedia jadilah yang akan kita masukkan ke dalam neraca nanti. Nah, jika ini yang belum terjual. Kemudian jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses yang belum diolah, maka kita masukkan dalam persediaan produk dalam proses 4.875.000 dengan kita kreditkan barang dalam prosesnya, sehingga persediaan ini dan persediaan produk jadi dengan prosesnya akan masuk ke dalam akun di laporan neraca. Oke, Sobat Tutor, di sini saya sudah membahas tentang activity based costing. Itu apa, konsepnya seperti apa, cara hitungnya seperti apa, contohnya seperti apa. Di sini saya mengharapkan diskusi itu mengenai apa pendapat sahabat tutor tentang video mengenai activity based costing yang sudah saya jelaskan. Jadi sahabat tutor boleh berpendapat. Kan saya jelaskan bahwa metode activity based costing adalah metode di mana segala aktivitas itu akan menimbulkan biaya. Semakin efektifnya suatu aktivitas, maka akan mengefisiensikan biaya. Di sini sahabat tutor bisa menyimak video saya, sehingga sahabat tutor bisa tahu konsep inti dari activity based costing ini. Sahabat tutor bisa menjelaskan itu baik dari perhitungan, baik itu dari metode di perusahaan sahabat tutor bekerja mengenai konsep activity based costing yang sudah diterapkan di perusahaan sahabat tutor juga boleh. Jadi kita bisa membandingkan antara teori dan prakteknya. Oke, sahabat tutor, setelah sahabat tutor memperhatikan video tentang activity based costing, mempelajarinya melalui materi inisiasi dan modul, saya memerlukan pendapat sahabat tutor tentang materi activity based costing ini sesuai dengan pengetahuan sahabat tutor. Oke, sahabat tutor bisa membaca ini, membaca materi maupun membaca dari sumber-sumber referensi lainnya, baik itu dari buku-buku maupun dari website ataupun artikel-artikel. Yang jelas artikelnya adalah artikel yang qualified yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sahabat tutor semuanya. Jadi kalau sahabat tutor tidak menyimak video, sahabat tutor tidak akan bisa memberikan pendapat tentang activity based costing. Oke, demikian sahabat tutor materi ke-7 dari mata kuliah pengantar akuntansi. Saya di sini sebagai tutor mata kuliah pengantar akuntansi, saya harapkan sahabat tutor harus lebih aktif lagi, lebih semangat lagi, terutama di dalam sesi ke-7 ini ada tugas kita yang terakhir, yaitu tugas 3. Saya harap sahabat tutor lebih semangat untuk menyelesaikannya. Kalau bisa seluruh mahasiswa saya di dalam tutorial online, terutama mata kuliah pengantar akuntansi di kelas 103 dan 102, semua yang mengerjakan, 50 mahasiswa, 50-nya mengerjakan, mulai aktif, karena bobot tugas kita ini sungguh besar, jadi ini akan mempengaruhi nilai tutor sahabat tutor, walaupun sahabat tutor itu aktif dan hadir di dalam diskusi, di dalam kuis, tapi kalau sahabat tutor tidak mengerjakan tugas, itu nilainya akan berpengaruh signifikan. Jadi jawablah dengan kemampuan sahabat tutor, jawablah apa adanya, karena walaupun sahabat tutor memberikan pendapat yang kurang tepat pun tetap ada nilainya. Menjawab lebih baik daripada diam ya sahabat tutor. Oke, demikian pemaparan saya mengenai activity based costing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kehilafan dan kesalahan saya di dalam memberikan pemaparan ini. Dan jangan lupa isi materi kuesioner, karena di sesi 7 ini juga ada kuesioner yang harus sahabat tutor isi semuanya. Saya akhiri dengan bacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tutor di sesi ke-8. Bye bye, see you. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart
Play.